Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang solihah, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 6, subtema 3, PB keempat. Kita belajar matematika dan bahasa Indonesia. Model plastisinku. Ini perintahnya adalah lingkarilah huruf kapital dan tanda titik yang kamu temukan dalam bacaan. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Berarti dilingkari, tanda titik dilingkari. Nah ini ada yang salah ya. Seharusnya setelah tanda titik, ini B-nya ini harus besar. Cuma ini masih salah ya. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin ini seharusnya ada titiknya ya. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga. Plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Nih yang ada tanda titiknya dan huruf kapital kita lingkari. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. M-nya titik. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. B-nya karena awal kalimat diakhiri titik. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Nah ini seharusnya A-nya besar ya karena di awal kalimat. Dan diakhiri dengan tanda titik. Edo memetik mangga. Mangga yang dipetik Edo seberat 5 kg. Setiap 5 on mangga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Langkah pertama. Mangga yang dipetik Edo 5 kg. Setiap kantong berisi 5 ons. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik? Berapa kantong plastiknya? Kalau satu kantong berisi 5 on. Mangganya 5 kilo, berarti 5 kilogram sama dengan 50 on. Satu kantong plastik berisi 5 on, maka bila 50 on berarti 50 on, ini 5 kilo kan 50 on dibagi 5 beratnya ya, 5 on beratnya mangga 5 on. Berarti 50 dibagi 5 sama dengan 10. Berarti Edo membutuhkan 10 kantong plastik. Tema 6, subtema 3, PB kelima, materi bahasa Indonesia dan PKN. Amati gambar di samping. Apa yang sedang dilakukan anak-anak yang tampak pada gambar? Ya, anak-anak tersebut berlari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anak yang sedang bermain lompat tali. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Ketika kita bermain, peraturannya ya tetap menjaga kerukunan. Bekerja sama, tidak menyakiti teman. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Ya, kalau sudah ada aturan jelas, tapi ada yang melanggar, nanti yang terjadi adalah menimbulkan perkelahian. Mungkin kalau kita tidak berkelahi ya, marah-marahan. Maunya bermain biar senang, jadinya ada yang menangis, ada yang marah, ada yang mulutnya mecoco, marah ya. Ada yang matanya merah karena menahan marah, nggak boleh. Kalau ada yang tidak mematuhi peraturan, nanti ini menyebabkan permainan menjadi tidak menyenangkan. Terjadi pertikaian, terjadi marah-marahan. Makanya agar permainan menyenangkan harus mematuhi tata tertib. Contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah.
Nih, tidak jajan di luar sekolah, jelas ya kalau di sekolah kita nggak boleh. Bahkan setelah kalian pulang sekolah pun nggak boleh jajan di depan sekolah min. Ayo siapa yang tahu kenapa? Karena kalau kalian jajan di depan sekolah, nanti yang jualan tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Semakin banyak, nanti terjadi macet. Banyak penjual, banyak pembeli, jadi kayak pasar macet. Kalau di depan sekolah kita macet, biasanya nanti ada wartawan yang jalan, difoto, dimasukkan koran. -1 penyebab Kota Malang macet. Makanya kita nggak boleh jajan di luar sekolah. Kalau jajan di kantin atau kalian membawa kue dari rumah. Kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai. Selama pandemi kalian istirahat, makan minum di kelas. Tapi nanti kalau sudah selesai pandemi, waktu istirahat kalian bermain. Boleh makan di kantin, boleh bermain, boleh lari-lari. Tapi kalau sudah jam istirahat selesai, harus segera kembali membuang sampah di tempatnya. Bermain dengan tertib dan rukun. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika di sekolah, yaitu mengganggu teman saat pelajaran. Mengganggunya seperti apa? Biasanya ada anak yang suka waktu pelajaran dia jalan-jalan terus, itu juga termasuk mengganggu. Ada yang suka ngajak cerita terus, temannya belum selesai dia ngomong terus, itu juga mengganggu. Ada anak yang suka teriak-teriak, itu juga mengganggu, tidak boleh ya. Mencontek saat ulangan. Nah, ini juga waktu ulangan kalian kemarin PH di sekolahan. Bu Rafi sudah bilang ya, nggak boleh bertanya sama guru, tidak boleh bertanya sama teman, tidak boleh melihat buku. Kalau di rumah sama, waktu ulangan tidak boleh bertanya sama orang tua, sama kakak, atau melihat buku. Ketika ulangan harus dipikir sendiri, tidak boleh mencontek. Tidak memperhatikan penjelasan dari guru, ini juga tidak boleh dilakukan. Jadi ketika guru menjelaskan, kalian dengarkan. Membuang sampah sembarangan, ini juga tidak boleh. Kalau membuang sampah di tempat sampah, di sekolah kita ada sampah warna hijau, warna merah, warna kuning. Itu semua beda-beda penggunaannya. Nanti kalau masuk dibaca ya, sampah hijau untuk apa, sampah warna kuning, tempat sampah warna kuning untuk apa, yang warna merah untuk apa. Jadi waktu membuang sampah tidak sembarangan. Tidak mengerjakan tugas dari guru, ini juga nggak boleh. Ketika ada tugas seperti sekarang ini, kemarin Bu Rafi mulai ngoreksi, ada yang belum mengerjakan, ada yang belum upload. Itu segera, contoh umpama hari ini nanti ada tugas, langsung dikerjakan hari ini. Nggak usah besok lagi, besok aja. Nanti tambah numpuk. Jadi ketika ada tugas, segera dikerjakan. Nah, untuk hari ini, Bu Rafi akan share tugas penilaian KI 4 tema 6. Silahkan nanti di print dan dikerjakan, waktunya 1 minggu. Untuk SBDP karena tugasnya membuat bunga dari tisu, mengerjakannya nanti setelah kita pelajari bersama, yaitu pada subtema 4. Jadi kita sekarang nanti berofficer hanya matematika, PKN, dan bahasa Indonesia. Alhamdulillah, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.